Aku berdiri di depan rumah besar bercat krem, menggenggam tangan anak kecil yang menggigil kedinginan. Pintu terbuka. Seorang wanita paruh baya menatapku dari ujung kepala sampai kaki, lalu tertawa kecil. "Kamu masih berani datang?" katanya sinis. "Sudah miskin, bawa-bawa anak pula." Aku menelan ludah. "Bu, saya cuma mau anak saya berteduh sebentar. Hujannya deras." Belum sempat aku selesai bicara, pintu itu ditutup keras di depan wajah kami. "Pergi, jangan pernah injakan kaki di rumah ini lagi." Anakku menangis. Aku hanya bisa memeluknya, sambil menahan satu hal yang paling menyakitkan dalam hidupku, harga diri yang diinjak-injak. Sebelum cerita ini berlanjut, pastikan kamu subscribe, like, dan bagikan video ini karena kisah ini bukan sekadar cerita. Ini adalah tentang seseorang yang dihancurkan saat miskin dan dibutuhkan saat ia sudah berada di puncak. Namaku Raka. Aku bukan siapa-siapa, bukan anak orang kaya, bukan lulusan universitas ternama. Aku hanya laki-laki biasa yang jatuh cinta pada perempuan yang salah, atau mungkin pada keluarga yang salah. Aku bertemu Dina 8 tahun lalu. Dia sederhana, ramah, dan selalu tersenyum meski hidupnya tak mudah. Kami menikah bukan karena restu penuh, tapi karena cinta yang nekat. Waktu akad nikah, aku melihat wajah Ibu Dina Bu Ratna, datar tanpa senyum. Ayahnya, Pak Surya, bahkan tak menatapku. Aku tahu, sejak hari itu aku tidak pernah diterima. Kami tinggal di rumah orang tuanya. Bukan pilihanku, tapi Dina bilang, "Sabarlah, sementara saja." Sementara itu berubah jadi bertahun-tahun. Apapun yang kulakukan selalu salah. Pulang kerja capek, dibilang pemalas. Duduk sebentar, dibilang numpang hidup. Gajiku pas-pasan, dibilang laki-laki gagal. "Kamu itu kepala rumah tangga, Raka," kata Bu Ratna suatu malam. "Tapi kelakuanmu kayak beban." Aku diam. Aku tahu, melawan hanya akan memperkeruh suasana. Aku kerja apa saja. Pagi jadi kuli bangunan, malam narik motor sewaan, kadang sampai subuh. Tanganku kapalan, punggungku nyeri. Tapi setiap pulang, aku masih mendengar kalimat yang sama. "Segitu doang hasil kerjamu." Anakku salah pilih suami. Aku sering menatap Dina. Dia hanya menunduk. Air matanya jatuh, tapi tak pernah membelaku. 3 tahun setelah menikah, anak kami lahir. Namanya Reno. Bagiku, dia adalah alasan untuk bertahan. Tapi bagi keluarga Dina, dia hanya pengingat bahwa aku masih ada. "Kamu jangan sering-sering gendong anak itu," kata Bu Ratna. "Nanti kamu makin lupa diri." Aku bingung. Apa salah mencintai anak sendiri? Suatu hari ada acara keluarga besar. Semua berkumpul, paman, bibi, sepupu. Di tengah makan, Pak Surya berdiri sambil tertawa kecil. "Biar semua tahu," katanya, "menantu saya ini kerjanya nggak jelas. Sudah bertahun-tahun, tapi masih saja miskin." Semua tertawa. Aku menunduk. Tanganku gemetar memegang sendok. Anakku duduk di pangkuanku. Dia belum mengerti apa-apa. Tapi aku mengerti segalanya. Malam itu hujan turun deras. Aku baru pulang kerja. Bajuku basah, tubuhku lelah. Tapi suasana rumah terasa aneh. Koperku ada di ruang tamu. "Ini apa?" tanyaku pelan. Bu Ratna berdiri dengan wajah dingin. "Kami sudah bicara," katanya. "Kamu sudah cukup numpang di sini." Aku menoleh ke Dina. "Dina?" Dia menangis. "Aku nggak kuat, Raka." Itu kalimat yang menghancurkanku. Aku tidak marah. Aku hanya bertanya satu hal. "Reno ikut siapa?" Bu Ratna menyeringai. "Tentu ikut ibunya. Kamu nggak punya apa-apa." Aku memeluk anakku untuk terakhir kali malam itu. Tangannya kecil, hangat. "Papa pergi dulu ya," bisikku. Dia menangis memanggilku. Aku melangkah keluar, tanpa menoleh lagi. Malam itu aku tidur di mushola kecil. Hujan masih turun. Aku menatap langit-langit sambil bertanya dalam hati. Apa aku benar-benar gagal? Atau aku hanya belum diberi waktu?
Aku bersumpah pada diriku sendiri. Suatu hari, bukan untuk balas dendam, aku akan kembali sebagai orang yang tak bisa mereka remehkan lagi. Aku tidak tahu saat itu, bahwa keputusan meninggalkan rumah itu akan membawaku pada jalan yang sangat panjang. Jalan penuh luka, kesepian, dan kerja keras. Yang kelak membuat orang-orang yang dulu mengusirku menundukkan kepala di hadapanku. Malam-malam pertamaku setelah terusir adalah malam paling sunyi dalam hidupku. Aku tidur berpindah-pindah, kadang di musola, kadang di pos ronda, kadang di emperan toko yang sudah tutup. Aku bukan takut lapar, aku takut dilupakan. Terutama oleh satu orang kecil yang tangannya tadi malam masih kugenggam erat. Aku hidup tanpa alamat tetap, tanpa tujuan jelas. Pagi hari, aku berdiri di pinggir jalan, menunggu siapa saja yang butuh tenaga. Bang, bisa angkat pasir? Bang, bantu bongkar barang? Upahnya kecil, kadang hanya cukup untuk makan sekali. Tapi aku terima apa saja. Karena bagiku, menolak berarti menyerah. Setiap malam, aku selalu membayangkan Reno. Apakah dia sudah makan? Apakah dia menangis mencariku? Atau, apakah dia sudah lupa wajahku? Aku ingin pulang, ingin melihatnya. Tapi aku tahu, pulang sekarang hanya akan membuka luka yang sama. Aku harus kuat, entah sampai kapan. Suatu hari, aku bertemu Pak Hendra. Dia pemilik bengkel kecil yang melihatku membantu orang lain tanpa diminta. Kamu mau kerja? Tanyanya. Aku mengangguk cepat, tanpa bertanya soal gaji. Hari-hari di bengkel itu berat, tapi untuk pertama kalinya setelah lama, aku merasa punya tempat. Aku bekerja dari pagi sampai malam, membersihkan oli, mengangkat mesin, belajar pelan-pelan. Pak Hendra sering berkata, kalau kamu rajin, hidupmu bisa berubah. Kalimat itu menjadi pegangan hidupku. Suatu malam aku jatuh sakit. Demam tinggi, tubuh gemetar. Aku tetap masuk kerja, karena kalau aku absen, aku tak makan. Di bengkel, aku jatuh pingsan. Saat sadar, aku sudah di lantai. Semua orang menatapku sebentar, lalu kembali bekerja. Tak ada yang bertanya. Tak ada yang peduli. Saat itu aku sadar, dunia tidak kejam, dunia hanya belum peduli. Beberapa minggu kemudian, bengkel sepi. Pak Hendra memanggilku. Maaf Raka, katanya. Bengkel ini mau tutup. Aku tersenyum, padahal dadaku sesak. Terima kasih sudah percaya sama saya, jawabku. Aku kembali ke titik nol. Aku tidur di bawah jembatan malam itu. Angin dingin. Suara kendaraan tak berhenti. Aku menatap langit gelap dan bertanya pada diriku sendiri. Apa semua ini ada gunanya? Aku hampir menyerah. Hampir. Pagi harinya, aku membantu seorang pria tua yang motornya mogok. Aku dorong sampai bengkel terdekat. Dia menawariku uang. Aku menolak. Terima kasih saja Pak, kataku. Saya senang bisa bantu. Pria itu menatapku lama. Namamu siapa? Raka. Dia mengangguk pelan. Aku Pak Arman. Aku tak tahu bahwa nama itu akan mengubah hidupku selamanya. Beberapa hari kemudian, Pak Arman mencariku. Dia menawariku kerja di gudang kecil miliknya. Gajinya tidak besar. Tapi tetap, aku menerima tanpa ragu. Di sana aku belajar banyak. Tentang disiplin, kejujuran, tanggung jawab. Aku datang paling pagi, pulang paling akhir. Aku tidak ingin kehilangan kesempatan ini. Pak Arman sering mengamatiku. Suatu hari dia bertanya, kamu pernah sekolah bisnis? Aku tertawa kecil. Tidak, Pak. Hidup saya saja belum beres. Dia tersenyum. Justru orang seperti kamu yang biasanya kuat. Kalimat itu menancap di kepalaku. Suatu sore, aku memberanikan diri bertanya soal Reno. Aku menghubungi Dina. Suaranya dingin. Kamu ngapain nelpon? Tanyanya. Aku cuma mau dengar suara Reno, kataku. Diam. Lalu jawabannya datang seperti pisau. Dia sudah baik-baik saja tanpa kamu. Telepon ditutup. Aku terduduk lama. Harapan itu hancur lagi. Sejak hari itu, aku bekerja lebih keras. Bukan untuk membuktikan apa-apa pada mereka.
Tapi untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku belum selesai, Pak Arman mulai memberiku tanggung jawab lebih. Mengurus stok, mengatur pengiriman. Aku belajar cepat. Kesalahan demi kesalahan aku perbaiki. Suatu malam Pak Arman mengajakku bicara serius. "Kamu tahu kenapa aku percaya sama kamu?" katanya. Aku menggeleng. Karena orang yang pernah jatuh sedalam-dalamnya biasanya tidak akan main-main dengan kesempatan. Dia menyodorkan map. "Ini rencana usaha baru. Aku butuh orang yang bisa dipercaya." Tanganku gemetar. "Aku?" tanyaku pelan. Dia mengangguk. "Kalau kamu mau belajar." Untuk pertama kalinya, aku melihat jalan lain. Jalan yang belum pernah kubayangkan. Malam itu aku pulang dengan langkah ringan. Aku tidak tahu apakah aku akan berhasil. Tapi satu hal pasti. Untuk pertama kalinya setelah lama, aku tidak lagi merasa sendirian. Dan aku tidak tahu bahwa keputusan menerima tawaran itu akan membawaku pada hari di mana orang-orang yang dulu mengusirku akan berdiri di hadapanku dengan wajah penuh penyesalan. Tahun-tahun setelah malam itu berjalan tanpa banyak suara. Aku tidak tiba-tiba kaya, tidak langsung berhasil. Yang berubah hanyalah satu hal, aku dipercaya. Aku belajar langsung dari Pak Arman. Belajar membaca laporan. Belajar menghitung risiko. Belajar mengambil keputusan. Aku sering salah, sering ditegur. Tapi tak pernah dihina. Kesalahan itu wajar, kata Pak Arman. Yang tidak wajar itu berhenti belajar. Usaha kecil kami tumbuh perlahan. Gudang kecil menjadi 2, 2 menjadi 5. Aku tidak sadar kapan tepatnya hidupku berubah. Yang aku tahu, aku sudah tidak tidur di bawah jembatan lagi. Meski penghasilanku meningkat, aku tetap hidup sederhana. Kos kecil, motor biasa, makan warung. Aku tidak ingin hidupku dikendalikan gengsi. Karena aku tahu rasanya hidup tanpa apa-apa. Suatu hari Pak Arman jatuh sakit. Aku menemaninya di rumah sakit. Dengan suara lemah dia berkata, "Raka, aku capek." Aku menggenggam tangannya. "Aku ingin kamu lanjutkan usaha ini." Aku terdiam. "Aku?" tanyaku. "Kamu bukan lagi karyawan," katanya. "Kamu partner." Mataku panas. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa dipilih. Usaha kami berkembang pesat. Banyak klien datang. Banyak kerja sama dibuka. Namaku mulai dikenal. Bukan sebagai anak orang. Bukan sebagai menantu siapa-siapa. Tapi sebagai Raka. Aku tidak pernah menyebut masa laluku. Aku tidak perlu. Suatu hari, sebuah undangan masuk. Acara keluarga besar Dina. Aku hampir menolaknya. Tapi sesuatu di hatiku berkata, "Datanglah. Bukan untuk balas dendam. Bukan untuk pamer. Tapi untuk menutup luka yang lama terbuka." Aku datang dengan kemeja sederhana. Tidak mewah. Tidak mencolok. Rumah itu, rumah yang dulu mengusirku, masih sama. Bu Ratna duduk di ruang tamu. Pak Surya berdiri menyambut tamu. Mereka tidak mengenaliku. "Silakan duduk, Pak," kata Bu Ratna sopan. Aku duduk. Tenang. Acara dimulai. Seseorang memperkenalkanku. "Ini Pak Raka," katanya. "Partner utama PT Arman Logistik." Ruangan mendadak sunyi. Bu Ratna menatapku lama. Pak Surya memicingkan mata. "Raka," bisiknya. Aku mengangguk pelan. Wajah mereka berubah. Pucat. Gemetar. Bu Ratna berdiri. Tangannya bergetar. Kamu Raka itu?" "Yang dulu?" Aku berdiri juga. "Iya, Bu." Suara tangis pecah. "Kami salah," katanya. "Kami buta." Pak Surya menunduk, tak sanggup menatapku. Dina keluar dari kamar. Saat mata kami bertemu, dia langsung menangis. Dan di balik pintu itu, Reno. Dia sudah besar. Matanya mirip denganku. Dia menatapku ragu. "Papa?" tanyanya pelan. Aku berlutut. "Iya, Nak." Dia berlari dan memelukku erat. Tangisku jatuh tanpa bisa kutahan.
Aku menatap semua orang. Aku tidak datang untuk membalas apapun. Kataku tenang. Aku hanya ingin bertemu anakku. Bu Ratna berlutut. Maafkan kami. Aku menarik napas panjang. Aku sudah memaafkan, jawabku. Tapi hidup tidak bisa diulang. Aku menoleh ke Dina. Kamu ibu yang baik. Jadilah itu. Aku menggenggam tangan Reno. Ayah tidak akan menghilang lagi. Aku pergi dari rumah itu tanpa teriakan, tanpa kata kasar. Aku tidak merasa menang karena mereka menyesal. Aku merasa menang karena aku tidak hancur oleh perlakuan mereka. Hidup tidak selalu adil. Kadang kita dihancurkan saat tidak punya apa-apa. Tapi jika kamu bertahan, bukan tidak mungkin. Dunia yang dulu meremehkanmu akan berdiri diam saat kamu melangkah pergi dengan tenang. Kalau cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan agar lebih banyak orang tahu bahwa kesabaran bukan kelemahan, dan diam bukan berarti kalah. Sampai jumpa di kisah berikutnya dengan drama yang membawa sejuta rasa.